Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Kustianingsih dari SD Negeri 1 Mulan Kulon, Kabupaten Trenggalek, dan mahasiswa Program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan Batch 3 Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Akan mempersembahkan video unjuk kinerja sebagai bagian dari rangkaian uji kompetensi PPG Daljab yang diselenggarakan oleh LPTK UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Video ini menyajikan implementasi problem based learning pada materi tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Tujuannya adalah mendorong siswa berpikir kritis, memecahkan masalah nyata, sekaligus memastikan mereka mencapai pembelajaran mendalam, memahami sepenuhnya tanggung jawab ibadah setelah balik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tambah semangat, tambah bertakwa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua. Sudah sarapan? Sudah. Sudah siap kita belajar dan bersenang-senang hari ini? Sudah. Biar lebih afdol supaya nanti ilmu yang kita pelajari dapat meresap di hati dan pikiran kita dan kita bisa melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita sekarang berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya memimpin doanya. Posisi siap. Wa'idul salah siap. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Membaca surat pendek. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Asmaul Husna. Ya Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Qudus As-Salam Al-Mu'min Al-Muhaimin Al-Aziz Al-Jabbar Al-Mutakabbir Al-Khaliq Al-Bari Al-Musawwir Al-Ghafar Al-Qahar Al-Wahhab Ar-Razak Al-Fattah Al-Alim Al-Qabid Al-Basir Al-Khafid Ar-Rafi Al-Mu'iz. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia
luar biasa semangatnya. Oke, sebelum kita lanjutkan, masih ingatkah kalian dulu di kelas 2 kita pernah belajar tentang materi hadas? Masih ingat? Coba hadas ada berapa? 2. Hadas apa saja? Hadas kecil dan hadas besar. Kalau hadas kecil itu contohnya seperti apa? Buang air kencing, terus buang air besar, lagi kentut. Iya. Kalau mau bersuci dari hadas kecil itu kita melakukan apa? Berwudu. Sekarang di kelas 4 ini kita belajar tentang bagaimana bersuci dengan hadas besar. Ada yang tahu apa yang menyebabkan kita berhadas besar? Yang tahu kita apa? Yang menyebabkan hadas besar apa? Mimpi basah. Terus apa lagi? Menstruasi. Ternyata sudah tahu ya menstruasi, mimpi basah. Kalau menstruasi itu apa? Keluar darah bagi siapa? Perempuan. Kalau mimpi basah itu bagaimana? Normali Fanda ternyata sudah tahu, pinter sekali. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih, seperti yang sudah kalian sebutkan tadi. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah 1. Kalian bisa mengetahui kemudian memahami tanda-tanda usia balik bagi laki-laki maupun perempuan menurut ilmu fikih. Yang kedua, nanti kalian bisa bagaimana tata cara mandi wajib dan mempraktekannya tentunya. Dan yang ketiga, nanti kalian bisa menghafalkan yaitu niatnya mandi wajib. Dan yang keempat, kalian nanti bisa memahami larangan-larangan ibadah bagi orang yang sedang berhadas besar. Bisa kita mulai sekarang ya? Sekarang Bunda akan menyajikan sebuah permasalahan. Ada seorang anak, itu namanya Ahmad dan Aisyah. Ahmad dan Aisyah ini mengalami sesuatu hal. Kemudian anak ini bingung, harus ngapain gitu ya. Nah kita saksikan dulu, kita dengarkan bagaimana kisahnya si Aisyah dan si Ahmad. Oke, pertama kisahnya si Ahmad dulu. Tengah malam, Ahmad tiba-tiba terbangun karena celananya basah. Ahmad melihat jam dinding yang menunjukkan pukul 2 pagi. Gerakan Ahmad membuat Lukman akhirnya terbangun. Ahmad, kamu sudah bangun. Sekarang kan masih jam 2 pagi, kata Lukman. Aku nggak sengaja kencing. Si siapa yang malu? Ahmad. Kata Ahmad dengan wajah malu. Wah, sudah besar kamu, kok masih ngopol? Canda Lukman kepada Ahmad. Itu kisahnya yang pertama dari si Ahmad. Sekarang kisah yang kedua. Ini tentang seorang gadis, seorang perempuan bernama Aisyah. Pada suatu pagi, Aisyah merasa lemas saat bangun tidur. Kepala Aisyah pusing, badannya juga panas. Aisyah pun pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil dan berwudu. Tiba-tiba Aisyah kaget saat melihat ada bercak darah di celananya. Aisyah tidak jadi. Baik anak-anak, itu tadi kisahnya si Ahmad dan si Aisyah. Kira-kira Ahmad sedang mengalami apa itu? Mimpi basah. Iya toh, mimpi basah ya. Kalau si Aisyah sendiri sedang mengalami apa? Menstruasi. Baik, dari kisah ini ternyata si Ahmad dan si Aisyah ini bingung harus bagaimana, apa yang harus dilakukan. Padahal si Aisyah tadi mau melaksanakan apa dia tadi? Sholat apa tadi? Oh iya, si Aisyah mau melaksanakan sholat subuh. Sekarang kita lakukan diskusi untuk menyelesaikan permasalahannya Ahmad dan si Aisyah. Oke, sekarang kita bentuk dulu kelompoknya.
Kelompoknya nanti ada 3, masing-masing kelompok jumlahnya 5. Oke, sudah siap dengan kelompoknya? Sudah. Kita akan membagikan LKPD dan ceritanya Aisyah dan Ahmad tadi. Nanti kalian diskusikan permasalahannya Ahmad dan Aisyah tadi biar menemukan titik terangnya, biar dia tidak bingung ketika menghadapi usia balik. Oke, silakan anak-anak berdiskusi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ada yang kesulitan? Ada yang bertanya? Saya tanya. Ya. Nah, Ahmad dan Aisyah tadi mengalami apa? Ahmad mengalami apa? Kalau Aisyah mengalami apa? Nah, ini untuk menjalankan ibadah di sholat, itu mereka harus melakukan apa? Nanti tulis berarti apa yang harus dilakukan Ahmad dan Aisyah? Langkah-langkahnya. Ini sudah ada yang ya. Baik, anak-anak, diskusinya bagaimana? Sudah selesai? Sudah bisa menjawab pertanyaan permasalahannya si Ahmad dan Aisyah? Sudah. Oke, kalau sudah berarti kita saatnya melakukan presentasi atau menyampaikan hasil diskusi dari kelompoknya masing-masing. Kelompoknya siapa yang mau maju terlebih dahulu? Kelompoknya siapa yang maju terlebih dahulu? Oke, kelompoknya Anindita. Siapa yang mau mewakili maju ke depan? Oke, Anindita sama depan. Assalamualaikum. Kami dari kelompok 2 akan mempersembahkan hasil diskusi kami. Apa sebenarnya masalah yang dialami Ahmad dan Aisyah dalam pandangan fikih? Tulisan istilah fikih yang relevan untuk kasus mereka. Masalah Ahmad. Ahmad mengalami mimpi basah. Masalah Aisyah. Aisyah mengalami mens atau menstruasi. Tuliskan solusi dan langkah yang harus dilakukan Ahmad dan Aisyah agar bisa kembali menjalankan ibadah seperti sholat. Sebutkan nama proses bersucinya dan langkah-langkahnya. Ahmad dan Aisyah harus melakukan mandi wajib. Tata cara mandi wajib. 1. Niat mandi wajib. 2. Mencuci kedua telapak tangan 3 kali. 3. Membersihkan kemaluan dan kotoran dengan tangan kiri. 4. Berwudu dengan sempurna. 5. Menyelai-helai rambut kepala dengan air jika rambut lebat atau menuangkan air sebanyak 3 kali jika yakin air bisa masuk ke pangkal rambut. 6. Menuangkan air ke seluruh anggota tubuh. 7. Membasuh kaki. Bagaimana bunyi niat mandi wajib? Tuliskan salah satu saja. Nawaitu ghusla li raf'il hadasil akbari fardholillahi ta'ala. Sebutkan minimal 3 larangan bagi orang yang berhadas besar. Sholat, membaca Al-Quran, dan puasa Ramadan. Ya. Oke, sekarang Mas Atidil mempraktikkan bagaimana tata caranya mandi wajib. Niat mandi wajib. Itu wal miraf wasil hak dari farodo. Mencuci tangan sebanyak 3 kali. Tangan. Lalu Membersihkan kemaluan dan kotoran dengan tangan kiri. tangan kirinya. Nah, terus Berwudu dengan sempurna. itu. Oke. Selanjutnya Mengguyur kepala dengan air sampai ke pangkal rambut. pangkal rambut itu yang mana? Ini. Oke, jadi kepalanya itu kulit kepalanya harus basah. Lanjut. Membersihkan kepala dan menyela-nyela rambut. Ya, betul. Mengguyur air ke seluruh tubuh dari sisi kanan lalu ke sisi kiri. Kanannya mana? Ya.
Oke, yuk. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa sebenarnya masalah yang dialami Ahmad dan Aisyah dalam pandangan fikih? Tunjukkan istilah fikih yang relevan untuk kasus mereka. Masalah Ahmad. Ahmad sedang mengalami mimpi basah. Masalah Aisyah. Aisyah sedang mengalami datangnya haid atau menstruasi. Sebutkan minimal 3 larangan bagi orang yang berhadas besar: puasa Ramadan, tawaf, berdiam di masjid. Sekarang Sofia mau mempraktekkan bagaimana tata caranya mandi wajib. Oke. Pertama, niat mandi wajib. Bisa saya jawabkan? Alhamdulillah ta'ala. 2. Mencuci kedua telapak tangan 3 kali. Ini. Ya. Ketiga, membersihkan kemaluan dan kotoran dengan tangan kiri. Nah, yang dipakai membersihkan adalah tangan kiri. Itu hasil presentasi kita dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompoknya Rukma. Kembali ke tempat duduk. Baik anak-anak, tadi kita sudah diskusi, kemudian sudah presentasi masing-masing kelompok untuk menyegarkan suasana kita biar tidak tegang. Kita ice breaking dulu ya. Oke, yuk silakan berdiri semua. Oke, sudah siap? Jalan di tempat, tangan di pinggang, tunduk ke bawah, lihat ke atas. Setiap pagi aku ulangi, badanku sehat, aku bersemangat. Olahraga membuat kita bugar, badan sehat, terlihat lebih segar. Kuat kekar, serasa menjadi superstar. Tidak melas seperti telur dadar. Kiri, kanan, kiri, kiri, kanan, kanan, kiri, kanan, kanan, kiri. Maju, mundur, mundur, maju, mundur, mundur, maju, 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 mundur. Baik, anak-anak, demikian tadi hasil diskusi dari kalian semuanya. Ternyata hebat-hebat luar biasa, sudah memahami bagaimana itu balik, bagaimana itu mimpi basah, dan bagaimana cara bersuci dari hadas besar. Oke, coba sekarang kita membaca niat untuk mandi wajibnya. Yuk bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardholillahi ta'ala. Oke, pintar. Jadi mimpi basah tadi bagaimana? Awalnya mengalami apa? Si Ahmad tadi seperti orang apa? Seperti orang ngompol. Kalau Aisyah tadi mengeluarkan darah. Baik. Kalau ingin bersuci, kalau ingin menjalankan ibadah, sholat, puasa, ngaji, mereka harus melakukan apa? Mandi wajib. Kalau Aisyah, supaya dia tetap bersih, dia tetap sehat, apa yang harus dilakukan Aisyah? Aisyah menjaga apa? Harus menjaga apa? Menjaga kebersihan tubuh. Baik. Nah, anak-anak, di akhir belajar ini nanti kita akan melakukan latihan membahas soal. Kita menggunakan aplikasi Quizzes dulu, oke? Oke. Nah, baik, anak-anak, sebagai latihan pemahaman kita dari materi hari ini, kita mengerjakan soal-soal latihan, tapi kita menggunakan aplikasi yang namanya Quizzes. Nah, tapi nanti kalian mengerjakannya menggunakan
namanya puisi dengan mode kertas. Jadi tidak perlu bawa HP, nanti kita mengerjakannya dengan ini. Nah, ini nanti Bu Indah akan membagikan kertasnya ini sesuai dengan nomor absen kalian. Oke, kita bagi dari nomor absen 1 Adi, 2 Andita, 3 Anindita, 4 April, 5 Akila. Kansa di mana? Ini Kansa. Nah, cara menjawabnya adalah di sini ada huruf A, B, C, D. Oke, masing-masing kotak. Nanti kalau jawabannya sampean, misalkan jawabannya C, nah saya mencari C-nya di mana ini? Oh, C-nya ternyata di bawah. Berarti dibalik. Jawabannya ini harus di atas. Oke, jawaban yang C ini harus di atas. Terus ada soal lagi, ternyata jawabannya kok A. Diputar lagi, mana ya yang A? Nah, ini. Nah, nanti Bunda akan HP-nya akan saya putar. Kemudian jawaban sampai nanti langsung muncul di layar. Oke, sudah siap? Sudah paham bagaimana tata caranya? Sudah. Kita lanjutkan langsung. Oke, yuk. Silakan dijawab. Istilah dalam agama Islam menunjukkan seorang dari kebahasaan. Sudah? Sudah. Yuk. 1, 2. Oke. Sudah berapa yang jawab? 12, 13. Kita cek jawabannya. Oke. Lanjut. Tepuk tangan, Mama. Selanjutnya, balik menurut bahasa adalah sediakan kertasnya. Sudah? Oke. Nah. Oke. Dan belum. Baik, anak-anak, itu tadi kita sudah melaksanakan wisis, kita sudah melaksanakan diskusi dengan baik, kemudian bisa mempresentasikan juga dengan baik. Kalian juga sudah memahami makna balik itu dalam ilmu fikih itu seperti apa. Nah, sekali lagi kita untuk mereview, untuk mengingat-ingat tanda-tanda balik berdasarkan ilmu fikih tadi apa saja? Baik bagi siapa? Baik, kemudian yang kedua Mimpi basah. Yang ketiga berumur 15 tahun. Nah, bagi anak yang belum mengalami mimpi basah ataupun balik, jika sudah berusia 15 tahun, dia tetap dikatakan sebagai dewasa atau balik. Baik, untuk mahir ini biar lebih semangat. Tepuk 1. Tepuk 2. Mana semangatmu? Ini semangatku. Kita untuk sambil mengingat-ingat biar bisa menghafalkan, kita akan tepuk tanda dewasa bersama-sama. Ya, 1, 2, 3. Bila kau ingin tahu tanda dewasa, bagi anak pria dan wanita, telah mimpi basah. Bagi pria wanita, keluar darah haid untuk wanita. Jika 15 tahun umurnya, maka masuk usia dewasa. Walau tak keluar darah dan tidak mimpi basah, ia wajib taati syariah. Baik anak-anak, demikian tadi pembelajaran hari ini. Sebelum kita pulang, kita akhiri dengan doa bersama-sama terlebih dahulu.
Silakan ketua kelasnya. Posisi siap. Wahidun nabi salasa siap. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat siang Bu Indah. Selamat siang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian penyajian video unjuk kinerja pembelajaran pendidikan agama Islam yang telah saya lakukan di SD Negeri 1 Mulan Kulon. Video ini merupakan wujud pertanggungjawaban sebagai calon guru profesional dalam program PPG Daljab Batch 3 PAI UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung tahun 2025. Semoga ikhtiar ini menjadi bekal dalam peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.